Berarti depan jadinya berapa sekarang? 2? Kiri 2, kanan 3. Karena gua kan agak berat nih. Kalau cewek gua kan kecil nih. Tapi izin dari Tuan Putri itu belum dikasih sama ibu negara. Kalau misalnya polisi seruk, bunyi klasik itu bumper depan. Oke. Kalau duk, lu kayak sikut lu kena apa sih? Kena barang-barang tak gitu. Itu berarti sasis kiri. Apa lagi? Kalau emang lu mau, lu keluar budget lebih buat custom tuning lagi. Dyno dari awal. Iya. Oke. Ya mungkin ada tambahan bolong lah di bawah. Oke. Karena gasruk. Jadi suaranya makin kenceng. Ya, masuk lebih. akal. RT RW gue udah komplain mesin lu berisik. Oh iya. Iya. Apapun yang gue miliki itu biasa ada kenangan itu tuh sendiri. Anjay. Contoh, Lu jujur ya, pas lu berantem lu injek gas lebih dalam nggak? bro, bukan gas lagi dalam. Oke. Mobil mau gue tabrakin. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car, biar dompet sempit yang penting modif kita lancar. Anjay, hari ini kedatangan mobil statik lagi nih. Statik berapa jari nih bro? Depan kiri 2, Buset. kanan 3, belakang 1,5. Oke. Kita kenalan dulu. Nama lu siapa, mobil apa, dan tahun berapa? Nama gue Jason. Oke. Mobil yang sekarang gue pakai ini Accord Cielo tahun 96. Dari luar apa-apa aja yang diubah dari mobil ini? Di luar sih paling yang kelihatan velg paling. Velg ya? Velgnya apa nih? BBS LM. Gokil. Dengan spek? Belangnya sih nggak tahu sama ET, tapi kayaknya yang depan itu 8, belakang 9 kayaknya ya. Ring? 17. Oke. Ban depan pakai PHI 215 40, belakang 205 15. Brandnya sama ya? Belakang GTX Pro. Oke. Kita ngomongin soal fitment kaki-kaki. Nah ini nih, yang bikin salfok dari tadi di gambarnya, di footage-nya pasti fitment kaki-kaki diapain aja ini? Kaki cuman di budget mahasiswa sih bro. Apa tuh? Kita potong per aja. Potong per. Lagi ada yang murmur bagus ya, kenapa nggak itu dulu kan ya? Shocknya nggak diapa-apain? Shock nggak, cuman potong per doang. Mintanya kemarin berarti depan 223 ya? Jadi pas gue beli itu udah begini nih. Oke. Tapi gue adjust lagi karena yang depan itu pertama 3,5 atau 4 gitu. Oke. Terus gue adjust yang belakang karena gue nggak mau mainin yang depan. Gue potong dikit-dikit doang, jadinya takutnya kena carter oil sama si exhaust. Ribet ya? Ya kalau exhaust mah bolong ya wes lah ya. Kalau carter kan agak PR tuh. PR banget. Apalagi ini Matic loh. Ya. Pasti ada carter oli Matic yang paling deket tuh sama jalan tuh. Betul sekali. Oke, berarti depan jadinya berapa sekarang? 2? Kiri 2, kanan 3. Karena gue kan agak berat nih. Kalau cewek gue kan kecil nih, enteng. Jadi oke lah nggak turun. Kalau gue mungkin agak turun nih. Sampai itunya diperhitungkan ya? Ya kurang lebih seperti itu sih. Tapi pas di foto, pas posisi duduk lu pernah lihat gak? Enggak sih. Jadi miring atau enggak? Cuman paling kalau lagi nongkrong gue buka bagasi. Duduk belakangnya mungkin gue mau turunin satu lagi. Oke. Biar masuk kanan, belakang paling kalau yang gasruk itu kan knalpot pasti kan. Tapi izin dari Tuan Putri itu belum dikasih sama ibu negara. Cinderella. Ya belum dikasih itu bro. Oke. Agak susah kan kalau itu ya. Tapi paling mentok di knalpot sama pipa tengah paling ya kalau belakang ya. Jadi kalau ini gasruk tuh gue udah bisa mencirikan. Oke. Jadi kalau depan bunyi serak udah pas body. Oke. Kalau samping nih belum merah lagi. Nggak apa-apa. Kita nggak boleh menerobos lampu merah ya guys ya. Iya, betul. Harus taat peraturan meskipun di GS tidak ada polisi. Oke. Jadi kalau misalnya polisi seruk, bunyi klasik itu bumper depan. Oke. Kalau duk, lu kayak
sikut lu kena apa sih? Kena barang-barang. Tak gitu. Itu berarti sasis kiri. Apa lagi? Terus kalau masuk masuk Lubang? kalau bukan lubang sih, kayak polisi tidur apa nggak lo naik rem gitu, kalau bunyi kayak besi serek gitu, ntar boleh dimasukin suaranya kan sereng. Itu berarti reson. Oke. Kalau di tengah, kalau di belakang baru muffler. Oke. Jadi itulah bunyi-bunyian dari mobil ini. Perbunyi-bunyian. Kita ngomongin soal fitmentnya, udah lampu-lampu ini ada yang diubah gak dari lampu-lampu? Cuman lampu satu pakai LED doang sih dia. LED ya, di depan aja berarti ya. Depan. Kita selesaiin dulu deh dari luar. Catnya masih aslinya? Kayaknya sih masih asli ya, soalnya dia ada siraliknya. Lu megang tuh dari tahun berapa sih, Bro? Dari tahun lalu. Tahun lalu, berarti 2023 ya? Iya. Oke, berarti masih lumayan baru, setahunan gitu ya? Baru perpanjang, balik nama. Oke. Mahal nggak buat balik nama mobil umur segini? Untuk pajak sih enggak ya. Pajaknya enggak, oke. Ini kan 2.200 nih. Tapi kan cc-nya gede. Ya, 2.200. Oke. Terus gua ada temen pakai 86. Oke. Dia kan cc yang boxer itu kan 2000-an juga kan ya. Oke. 400 kalau nggak salah dia. Nah, dia itu pajaknya hampir 6 apa 9 juta gitu. Oke. 86. Nah, dia compare sama gua, kok lu murah, padahal si cc mesin lebih gede. Terus juga ini kan hitungan mobil VIP ya kalau gini kan ya, bukan sport, bukan apa. Ya terus gue cuman sebagai orang awam, gue cuman bilang kayak ya mobil lama. Aduh, ngeri banget. Itu Reson. Itu reson. Kalau tadi ada plastik tuan serak, itu fender kiri. Oke. Kita sedang mempelajari suara-suara dari mobil ini. Ya. Oke. Apa yang mau diubah selanjutnya next dari mobil ini? Jujur, gue pengen kayak teman-teman gue tuh, kayak Blacky. Oke. Bisa meledak kan. Karena ini single coil. Gue udah nanya ke Om Boy, bisa pasang dashtek. Tapi kan mungkin gue harus turun mesin dulu. Untuk nge-refresh semuanya. Oh iya, karena kalau dashtek harus sehat bener ya. Betul. Oke. Jadi gue sih pengen pasang kayak modul beratak-tak doang gitu loh. Buat main di jalan. Tapi sekarang tuh setahu gue remap pun bisa, tahu lu tuh. Sekarang bisa bikin pop and bang dari remap. Bisa. Nah, mobil ini bisa di remap. Nah, gue udah nanya sih, coba nanya sekilas orang sama orang yang main-main tang Cielo ini. Jadi karena mobilnya agak lama, dia filenya tuh nggak ada. Jadi kalau emang lu mau, lu keluar budget lebih buat custom tuning lagi. Dyno dari awal. Iya. Atau enggak ya lu ganti ecunya Genio atau Vario gitu. Kalau salah ya. Biar datanya ada tuh, bisa ngikutin mereka gitu ya. Gua ngeliat ini soalnya di Elite tuh. Ada sih, dia pakai Cielo tapi pakai ecu Vario apa Genio gitu, lupa. Nah, kita ngomongin soal knalpotnya nih. Dari tadi gue penasaran. Ini gue tanya lagi, soalnya kan belum ke on cam ya. Ini di straight pipe, bro. Berisik banget. Enggak, ini masih ada reson, masih ada muffler. Apa-apa aja racikan brandnya ya, nggak apa-apa sebutin aja brandnya. Dari depan sampai brand ke belakang, nggak apa-apa sebutin aja. Jadi brand itu yang tengah, gue pakai apa ya? Yang tengah itu resonnya itu kalau nggak salah, gue lupa lagi namanya. Apa? Ironcraft? Ya, gue pakai Ironcraft. Muffler itu kalau nggak salah gue custom sama temen gue. No brand. Terus headernya? Header standar. Standarnya ya? Standar. Ya mungkin ada tambahan bolong lah di bawah. Karena gasruk. Jadi suaranya makin kenceng. Ya, masuk akal. Oke. Kita ngomongin ini dong, mesin-mesinnya. Tadi ada juga tapi tidak terlihat kata lu ya? Kelihatan. Apa-apa aja itu? Replacement air filter. Tapi kan nggak kelihatan dia. Ngumpet ya di dalam ya. Betul. Terus busi gue udah pakai NGK yang apa? NGK yang buat special buat racing, tapi yang spek Cielo. Terus gue udah geser Delco di teman gue yang emang dia kenal mobil Cielo. Let's see, kita mau belok kiri dan pengen denger suaranya sedikit. Buka aja dikit kali ya? Boleh. Untungnya sudah nggak hujan ya? Licin kan? Asik sih.
cuman dari karena beberapa ubahan di mesin dan knalpot berarti. Iya. Oke. Cukup lah buat panasin satpam dan BSD. Jujur ya, gue di komplek nih ya. Oke. Kalau gue di Sunter Jakarta kan ya. Oke. Gue masuk ya bodo amat begini. Sunyi dong harusnya di Sunter. Bodo amat lah. Tidak berisik dong. Gue bodo amat, itu kan komplek yang bukan klaster kan. Oke. Gue bodo amat begini. Oke. Tapi kalau di sini, Hah? gue udah masuk di portal, Hah? gue nggak usah ngegas. Karena RT RW gue udah komplain mesin lu berisik. Oh iya. Iya. Kadang kesel kan, ada parkir depan rumah gue sembarangan bla bla bla. Hah? Udah lah, gue mundur gue. Sampai orangnya ngerasa dan pindahin. Iya. Kita ngomongin soal interiornya. Adakah yang diubah dari dalam? Masih standar sih ini. Head unitnya? Head unit pakai Orca. Oke. Ini yang 9 inch? Kayaknya sih ya. 7 kecil ya. Ini harusnya 9 ya. 8 apa 9 lah, something segitu. Oke. Dan di sini ada tambahan hiasan-hiasan stiker dari brand-brand. Ya, dari brand-brand. Lu ngericun ya ke Sigma Speed ya? Waktu itu cuman main ke sana sekalian benerin throttle. Oke. Terus dikasih gitu, ya udah pasang lah sekalian. ORD-nya dari? Reson. Oke, Reson ya. Berarti bukan Ironcraft tadi. Iya, ORD maksud gua. ORD ya? Oh iya, ORD. Barangkali Ironcraft mau masuk boleh. Bang JP, silakan Bang JP. Ini mobil ada potensi Bang JP. Ini rencananya arahnya mau kemana bro? Buat kontes kah? Buat racing kah? Buat drag kah? Buat kemana? Jujur, ini mobilnya sebenarnya pemberian dari bokap. Oke. Bokap ngasih gua karena gua kuliah. Gua di sini jadi transport dari rumah sini ke rumah satu lagi ke rumah keluarga. Jadi gua dikasih mobil, gua jaga. Jadi bokap gua sebenarnya nyuruh gua buat main mobil nih, jual beli. Emang ini gua emang mau lepas. Tadinya buat dijual. Tapi emang mau gua lepas sebenarnya. Oke. Jadi gua benerin, ntar baru gua lepas. Tapi ya kadang kalau mikirin gua mau lepas pun, gua mau jual pun, kadang guanya kayak apa ya? Sayang. Mungkin beberapa orang mungkin dalam waktu 1 tahun di mobil yang biasa dipakai mungkin biasa aja kali ya. Tapi menurut gua apapun yang gua miliki itu biasa ada kenangan itu sendiri. Anjay. Contoh kayak Tuhan cewek gue yang sekarang, bersyukur punya cowok kayak gua. Meskipun banyak lah cowok di luar sana yang naik BMW banyak dan banyak lah, tapi dia masih mau dengan AC rusak dia mau aja kemana-mana. Mobil begini mau aja. Bener. Masih bersyukur. Jarang ya? Jarang lah bro. Asik. Wah, yang di belakang terbang tuh. Iyalah. Untung pendek kan. Mentok ya? Iya, mentok. Oke. Terkadang kalau kita mau cari spek-spek cewek yang bagus kan kita nggak ngeliat dari luar, tapi kita ngeliat dari dalamnya. Oh iya. Part dalamnya itu dari attitude ya. Iya. Bukan yang mana ya? Takutnya kan. Iya. Maksudnya penuh cerita ya. Akhirnya mobil ini setahun nemenin lu sama cewek lu bahkan ya kemana-mana. Bahkan sama sahabat gua juga. Gua temenin. Kan kadang-kadang ada nih yang nggak mau. Aduh, makeupnya luntur nih. Iya. Oke. Kita ngomongin soal kenapa lu akhirnya mau nge-build mobil ini. Jadi awal gua mau beli GD3. Yang Jazz. Ya, yang MNC Sport yang top spec itu. Sama yang penting VTEC deh intinya, nggak yang IDSI. Gue udah bilang bokap, Pak beli ini Pak, boleh murah nih, masih oke lah. Terus pas gue mau beli mobilnya, itu kegoreng. Pas itu si Edward Tanzil kalau salah yang main dulu. Edward Tanzil, goreng tuh kayaknya, gue nggak tahu sama dia apa enggak ya. Tapi setelah itu kegoreng, kayak yang IDSI pun spek dangdutan yang bumper apa beda-beda, bisa 70-80 juta sendiri. Lumayan. Terus gue ngeliat di marketplace, ketemu nih pertama S80 yang atasnya ini. S86 kayak deh. Ini di atas ini dah. Oke. Dia pakai velg ring 19 apa 20. Chambernya tapi gila sih dia. Minus berapa? Kacau sih itu. Gue nggak nanya-nanya sih minus-minusnya, tapi gue ngeliatnya tuh udah parah dah. Oke juga, nggak ada gap dia, no gap fender sama ban velg. Tapi pajak mati. Terus kayak ntar takut nyusahin gua. Kalau sini mungkin aman ya. Buat harian masih enak ya. Kurang kayaknya. Terus kedua, galonnya yang pernah di review sama Om Mobi, yang warna apa sih, coklat silver gitulah.
lucu nih. Coba yuk kita piara. Hmm. Pas nyampe umprang, Kenapa tuh? ternyata banyak sekali PR-nya. Yang paling parah menurut lu dan keluar duit paling gede? Biar teman-teman nyiapin juga. Ya, sebenarnya mobil tua sebenarnya sama aja sih ya. Mau BMW, Mercy, apapun. Sebenarnya di perkabel-kabelannya. Kabel-kabel ya. Kabel-kabel ya. Berat. Apalagi ini mesin gede kan ya. Oke. Mesin gede, panas, pasti kabelnya tuh. Nah, so far berarti lu seneng ya sama mobil ini ya? Ya, fun to drive sih. 0 sampai 10? Kalau sampai 10 ini, Hah? sekitar 9-10-an, 9, 10? Yang mana? 9, 10? segituan lah. 9-an Belum pernah ya? ngetes sih. Masih ada gap minusnya di mana? Kurangnya mau di mana mobil ini menurut lo? Mungkin ya harus diturun mesin sih kayaknya. Oh iya iya. Soalnya kayaknya kalau gue tarik kadang gue geber kayak tadi tuh panas putih. Haha. Soalnya kayak udah nyebrang dari parking. Oh iya. Karena iya. dari dulu emang parking katanya sih harus diganti kata temen gua. Tapi untungnya belum ada rembes di mana-mana. Mesin masih masih nggak ngelitik, masih aman lah semuanya. Iya, pas ditarik tuh ada asap putihnya dikit ya. Enggak dikit sih, lumayan banyak sih itu. Banyak sih. Iya. Bukan cumi-cumi kan ini ya. Iya, iya. Tapi mau Albino ikut kan? aja gitu. Cumi albino. Iya, mau ikut tapi ya, bensin. Iya, iya. Apa ya? Punya gak kayak momen paling nggak bisa dilupain sama mobil ini? Ada sih. Apa itu? Boleh gua ngomong nggak? Gua izin dulu nih. Rahasia apa nih? Seru nih. Apa ya? Kalau menurut gua, Hah? berantem itu adalah sebuah pelajaran. Oke, masuknya ke dalam situ. Oke. Ya, tadi- Hubungan. Ya, nggak Oke. hubungan, jadi masalah apapun kalau lu berantem pasti kan lu belajar tuh Berantemnya sama siapa nih? sama dia. Oke. Jadi apa ya? Seberantem-berantemnya gua sama dia, Hah? gua di mobil ini pun juga gua pernah berantem nggak sama dia tuh. Di Oke. sini, Oke. di mobil ini. Oke. Pas gua habis ngecek-cek mobil sama teman gua, berantem sama miskom lah guanya. Hah? Ya mungkin itu juga buat pelajaran buat gua buat lebih mengerti pasangan gua. Oke, kenapa itu? Ya buat gua lebih memahami lah pasangan gua. Ya kita Oke. pacaran setahun 2 tahun kita belum tentu mengetahui pasangan kita kayak gitu. Sesempurna mungkin lah pasangan kita kayak apa. Lu jujur ya, pas lu berantem lu injek gas lebih dalam nggak? Oh, bukan gas lagi dalam. Oke. Mobil mau gua tabrakin. Demi Allah. Serem banget. Nggak, kadang-kadang soalnya kalau yang kiri berisik, saya suka injek gas dalam-dalam Oh. biar nggak kedengeran. Enggak, itu sih bener. Bener. Kadang kalau disuruh ngerem, ini kan rem agak ada masalah nih. Oke. Suka tiba-tiba hilang kalau Oke. minyak remnya habis. Oke. Dia selalu bilang, yang rem depan mobil nih. Masih jauh, lanjut lagi. Minyak rem udah dicek, udah aman. Tapi momen-momen kayak gitu yang akhirnya mobil ini yang ngelihat ya. Ya, jadi kasarnya Oke. nih, meskipun gue punya dia ini, gue udah kenal dia, tapi ya mobil ini yang kemana-mana bareng gue sama dia. Meskipun kalau gue di Jakarta gue cuma pakai expander ini cuma diemin doang, Oke. tapi ya seenggaknya kemana-mana gue temenin sama mobil ini. Oke. I see. Semua momen ada dia gitu ya. Adalah apa ya? Gokil. Kadang gue sih nggak tahu ya, mungkin karena gue mobil gue begini pendek, berisik gitu ya. Jadi kayak kadang kalau gue lewat jalan kecil ada anak-anak kita tergeber gitu ya. Gue geber kayak mereka seneng, ya gue ikut seneng gitu loh. Ketemu lagi di video How to Treat selanjutnya dengan video-video yang nggak kalah keren dan mobil-mobil yang nggak kalah keren lainnya. Thank you bro. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa dicek mobilnya. IG berarti kalau mau dijual di IG itu. Di IG itu sama gue pakai TikTok. Oke. Oke guys, thank you ya. Selesai. CD7 artinya apa, Bang? Ayo. Nah, Celana dalam artinya? harusnya SV4. Tapi Oke. gue ngeliat di di marketplace di Google, Hah? dia kalau Jepang CD7. Oke. Jadi pas gue udah pegang ini kan gue baru buat tuh TikTok sama ininya. CD7, udah gue taruh CD7. Biasa nyimpen celana dalam ada 7. Ini mau lepas tadi bro. Ini masih ke rekor sih. Boleh tuh.